etnis Batak Toba hari ini akan melakukan wawancara mini riset kepada sesama etnis Batak Toba mengenai penggunaan bahasa Batak Toba. Saya sendiri, Elisa Siahaan, dan rekan saya Tunggul Hamonangan Malau. Berikut ini akan kami sajikan mengenai wawancara yang kami lakukan kepada sesama etnis Batak Toba mengenai penggunaan bahasa Batak Toba di daerah mereka masing-masing. Dadah. Selamat menyaksikan. Ini kakak namanya siapa? Nama saya Sri Rejeki Sitohang, Dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Prodi PPK. Keluarga negaraan dong. Ya. Pendidikan. Iya. Kami di sini mau wawancarai kakak sedikit mengenai penggunaan bahasa Batak Toba di lingkungan kakak. Pertama pertanyaannya, apakah dalam percakapan sehari-hari kakak masih menggunakan bahasa Batak Toba seperti ketika di rumah atau di kampus? Saya sendiri kalau di rumah itu masih menggunakan bahasa Batak Toba dengan orang tua saya. Sementara di kampus ini karena sudah berbaur dari berbagai suku, saya sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bisa dibilang bahasa ibu itu bahasa Batak Toba. Iya. Makasih atas jawabannya. Yang kedua nih, kakak belajar bahasa Batak Toba itu dari mana? Saya belajar bahasa Batak Toba itu dari orang tua saya sejak saya belajar bahasa itu, belajar berbicara, saya diajarkan berbahasa Batak. Berarti ini bahasa Bataknya emang udah diturunkan dari orang tua. Ya. Terus menurut kakak ini ada perbedaan nggak penggunaan bahasa Batak Toba di kampung sama di kota? Soalnya kan logatnya itu beda-beda gitu. Menurut saya pribadi, penggunaan bahasa Batak Toba di kampung dengan di kota itu sedikit berbeda, karena di kampung itu lebih logatnya itu lebih ke ke Batak gitu kan. Kalau di kota itu sudah terpengaruh dengan bahasa lain. Jadi di kampung logatnya masih lebih kental gitu. Iya. Apakah hal yang perlu kita lakukan sebagai etnis Batak Toba untuk tetap melestarikan bahasa kita? Menurut saya itu kita melestarikannya dengan cara kita tidak Nggak malu gitu lah ya berbahasa Batak. ya, dan tidak mencampur-campur dengan logat-logat lain ke bahasa Batak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasa Batak ya udah logat Batak aja gitu, Iya. nggak usah diganti-ganti logat. Ya, menurut saya gitu. Terima kasih Kak. Makasih banyak. Oh iya, boleh minta sedikit nggak bahasa Batak? Kakak bisa bahasa Batak nggak apa aja sih, tapi pakai bahasa Batak. Ya, kayak mau bilang apa? Kita apalah kata bahasa tahu. Atau enggak bahasa Batak aja, bahasa Batak itu kayak kegiatan yang kakak lakukan sehari-hari tapi ngomongnya pakai bahasa Iya ya. Batak. Kalau bahasa Indonesianya kayak gini kan. Kamu mau kemana? Lo dia ho. Oh, laku iya. Kami mau wawancarai orang Batak, mau lihatnya datang. Mau lihat deh Kak. Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Berarti Purba. Kalian dari mana? Dari Prodi. Jadi di sini kita akan nanya kepada Marcel tentang etnis Batak, karena dia juga etnis Batak juga. Jadi pertanyaan ini menurut Anda, apakah dalam percakapan sehari-hari masih menggunakan bahasa Batak Toba seperti ketika bersama teman-teman atau keluarga? Ya, kalau saya dengan keluarga bang masih menggunakan bahasa Batak Toba bang. Cuman kalau sama teman terkadang mau menggunakan bahasa Indonesia, mau bahasa Batak. Jadi kalau misalnya pas kampung mau menggunakan bahasa Batak atau udah tahu dia tahu bahasa Batak, kita menggunakan bahasa Batak gitu. Tapi kalau memang di kampung murni bahasa Batak, kan bahasa Batak.
Yang kedua, bagi Anda mempelajari bahasa Batak Toba itu, apakah belajar dari orang tua atau dari sumber lain? Saya dari kecil bang sudah belajar bahasa Batak itu dari orang tua. Bahasa ibu ya? Bahasa ibu. Berarti nggak dari sumber lain kayak misalnya dari kawan atau dari apa? Karena memang asal-usulnya juga dari Batak, saya menggunakan bahasa Batak. Yang ketiga, menurut Anda, apakah ada perbedaan antara penggunaan bahasa Batak Toba di desa dan di kota? Misalnya, bahasa Batak di Sibolga itu berbeda nggak kira-kira sama di kota? Ada bedanya Bang? Bedanya di gimana tuh? Kan seperti itu Batak pesisir bang. Batak pesisir ya? Ya, bang. Jadi contoh kalau kita mau bilang nanya mau kemana, kalau pakai bahasa Batak Toba yang pesisir ini, contohnya kayak gitu bang. Studio. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya di Medan, di kota itu berbeda aja. Kalau di kota mungkin lebih halus bang. Oh lebih halus karena ada berbaur dengan bahasa Batak lainnya ya? Iya bang. Oh iya. Baru yang keempat nih, apakah penting bagi Anda atau generasi selanjutnya untuk tetap melestarikan bahasa daerah ini? Menurut saya sih penting bang. Soalnya kan dapat melestarikan budaya kita, budaya Batak, supaya generasi seterusnya, iya, biar tahu gimana budaya Batak. Biar nggak punah juga ya. Baru yang kelima, menurut Anda apa hal yang perlu kita lakukan sebagai Batak Toba, sebagai mahasiswa juga atau generasi muda untuk tetap melestarikan bahasa daerah? Intinya sih kita nggak usah malu ya bang, ya nggak malu yang Batak. Contoh kita bicara sama teman, apa kita gunakan bahasa Batak. Iya iya. Sekali keluarkan bahasa daerah. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Terima kasih. Marcel ya? Namanya siapa nih Kak? Nama saya Agus Bagaria dari Prodi. Saya jurusan bahasa Samudra sama ya. Jadi kami mau lakukan sedikit wawancara nih mengenai penggunaan bahasa Batak Toba. Apakah dalam percakapan sehari-hari kamu masih menggunakan bahasa Batak Toba gitu kayak kalau sama keluarga atau sama kawan masih gunain bahasa Batak Toba? Sesuai dengan etnis saya sendiri tentunya ya, etnis Batak Toba. Kalau sama keluarga juga etnis Batak Toba itu kami menggunakan bahasa Batak Toba sehari-hari gitu. Sama kawan, kalau kawan itu sesama yang mengerti bahasa Batak Toba kami menggunakannya, tetapi ketika sama kawan yang tidak mengerti bahasa Batak Toba ya kembali bahasa formalnya itu bahasa Indonesia. Jadi kalau sama yang sesama bahasa Batak gitu, jadi kita terus udah kalau kakak sendiri belajar bahasa Batak Toba ini dari siapa? Kalau saya sendiri belajar bahasa Batak Toba ya karena saya terlahir di etnis Batak Toba ya, keluarga ya saya belajar dari keluarga tentunya. Terus dari keluarga saya belajar ke teman-teman sekalian, kawan-kawan saya yang sudah memahami bahasa. Jadi bahasa Batak Toba ini udah jadi bahasa ibu. Iya, sudah jadi bahasa ibu di keluarga saya. Terus kalau menurut kakak ada perbedaan nggak antara penggunaan bahasa Batak Toba di desa sama di kota, ada nggak perbedaan? Kalau ditanya perbedaan sesuai di kampung saya sendiri ya, di kampung saya sendiri menurut saya ada perbedaan. Soalnya kan saya etnis Batak Toba ini kan sangat luas daerah gitu. Yang satu daerah saya di daerah Tapanuli di kota itu ada perbedaan dari penggunaan bahasanya di orang yang berada di Balige dan sama kayak yang kemarin ada kawan juga saya menggunakan bahasa Batak Toba tapi dia nggak ngerti satu kosakata itu, terus menjelaskan setelah menjelaskan dia mengerti akhirnya gitu, tapi penggunaan penyebutan katanya itu dia nggak paham gitu. Jadi menurut saya ada perbedaan. Jadi kok di daerah dia sama di daerah kamu kosakata mengucapkan kata itu beda. Ada perbedaan. Beda perbedaannya karena beda juga ya tempatnya di Iya. pesisir sama yang di Toba. Terus menurut kakak sendiri penting nggak bagi kita sama generasi selanjutnya untuk melestarikan bahasa Batak itu?
Kalau menurut saya sih Kak itu apa namanya, sesuatu hal yang perlu dilestarikan, itu mendapatkan penting lah ya dari seorang itu, karena itu menjadi keberagaman Indonesia, beberapa bahasa dari Indonesia, beberapa bahasa itu perlu dilestarikan. Terus yang terakhir nih Kak, apa yang kita lakukan sebagai etnis Batak Toba agar bahasa kita ini tetap lestari? Kalau menurut saya itu khusus saya sendiri ya, saya cara yang akan saya lakukan itu ya mengajarkan pada apa namanya, anak-anak itu, kayak kawan-kawan gitu, mengajarkan pada kawan-kawan, pada adik-adik gitu, mengenalkan bahasa kita sendiri supaya orang itu mengerti. Kan banyak juga yang etnis Batak Toba sekarang nggak ngerti bahasanya gitu. Jadi kita bisa mengajarkan kepada orang itu supaya orang itu lebih paham gitu dan dapat mengetahui. Oke, terima kasih atas Terima kasih jawabannya. juga. Sama-sama.